Selamat pagi, salam sukacita, bahagia selalu Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dimanapun berada. Kita kembali akan mendengarkan siraman rohani pada hari Rabu 26 Februari 2025. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Allah yang maha pengasih, sumber segala berkat dan karunia, napas kehidupan dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas hari ini, biar tangan Tuhan memberkati kami. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami, biar terlebih dulu kami mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 28. Demikianlah firman-Nya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat kepada orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Bapak Ibu saudara-saudari, sebuah perkataan mengatakan nobody perfect. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Itu benar. Itu sebabnya sebaik-baiknya orang, pasti ada yang tidak menyukainya atau membencinya dan menganggapnya sebagai musuh. Musuh adalah orang yang membenci kita, orang yang pernah berselisih dengan kita. Sehingga musuh itu pasti orang yang membenci kita, bahkan mungkin sampai kepada dendam. Banyak alasan sehingga permusuhan bisa tercipta. Tetapi kini Yesus mengajarkan tentang kasih. Kasih yang bukan hanya untuk orang yang kita kasihi, untuk orang yang seide dengan kita, untuk orang yang bisa memahami kita, dan untuk orang yang bisa menerima kita apa adanya. Tetapi konsep kasih yang lebih luas kini diajarkan Yesus. Bahkan yang paling sulit kita lakukan yaitu mengasihi musuh, mengasihi orang yang membenci kita. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang sepaham, orang yang seide, seperasaan dengan kita, itu adalah kasih yang biasa, kasih yang standar dan manusiawi. Sebab orang yang tidak mengenal Kristus pun, orang yang tidak beragama sekalipun, pasti melakukan hal yang sama. Mengasihi orang yang mengasihi dia. Berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Tetapi, kini Yesus mengajarkan kepada kita, bagaimana level kasih kita itu harus lebih tinggi, di atas standarisasi kasih duniawi. Sebab kasih kita menembus tembok permusuhan dengan mengasihi musuh kita, mengasihi orang yang membenci kita. Sulitkah itu, Amang Inang? Pasti kita katakan, itulah yang paling sulit. Mampukah kita melakukannya? Mari renungkan, Amang Inang. Kalau dari diri kita, pasti tidak mampu. Sebagai manusia, itu susah kita lakukan. Tetapi jika Roh Allah yang bekerja, jika Roh Allah yang mengendalikan hati dan pikiran kita, maka pasti kita bisa melakukannya. Karena itu, biarlah Roh Tuhan diam di dalam hati kita, supaya kita mampu melakukan kasih, mengasihi musuh kita. Bagaimanakah cara kita mengasihi musuh kita? Yang pertama, berbuat baiklah kepada yang membencimu. Bagaimana? Artinya, Amang Inang, kualitas iman kita dan tindakan kita tidaklah ditentukan oleh orang lain. Tetaplah lakukan yang baik. Tetaplah tanam kebaikan kepada semua orang, bahkan yang membencimu. Karena semua kebaikan yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, mintalah berkat bagi orang yang mengutukimu. Kata kutukan justru dibalas dengan berkat. Sebab jika kita juga mengucapkan kata kutukan,
kepada orang yang mengutuki kita, apakah beda kita dari dia? Kita sama, bahkan lebih jahat dari mereka. Kita diperintahkan justru meminta berkat bagi mereka yang mengutuk kita. Sebab kata berkat yang kita ucapkan akan mendatangkan berkat juga bagi kita. Yang ketiga, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berdoa untuk mereka berarti menyerahkan perkara itu kepada Tuhan. Dengan berdoa buat orang yang mencaci kita, berarti kita telah mengampuninya. Kasih Allah adalah dasar dari kemampuan kita mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Biarlah kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita mampu saling mengasihi dan hidup di dalam kasih Kristus. Kasih yang tulus ikhlas, kasih agape yang tidak menuntut balasan. Kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, buat cinta kasih Tuhan. Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami harus saling mengasihi. Berkatilah kami Bapa yang baik, supaya kami hidup di dalam cinta kasih Kristus, mengasihi semua orang tanpa batas, bahkan mengasihi musuh kami dan yang menganggap kami musuh. Bersedia mengampuni, berdoa untuk mereka, dan juga Bapa di sorga selalu melakukan kebaikan. Tuhan yang menolong kami, oleh Roh Kudus-Mu, hidup senantiasa di dalam kasih, sebagaimana cerminan Kristus, yang penuh cinta kasih, yang mengasihi kami tulus ikhlas, tanpa menuntut balasan. Tuhan berkati kami, hidup di dalam kasih Kristus. Berkatilah semua pekerjaan kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan, berkenanlah kepada Tuhan. Tuntun kami melakukan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, orang-orang yang merindukan kesembuhan, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan Yesus Maha Pengasih. Tuhan tolong mereka mempercayai bahwa kesembuhan itu ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin orang-orang ada juga yang sedang bergumul. Kami berdoa untuk pergumulannya. Kami memohon Tuhan memberi pengharapan, kekuatan, supaya setiap pergumulan boleh dilalui di dalam kepercayaan. Tuhan selalu memberkati dan menolong. Buat anak-anak kami yang dalam studi, kami memohon berkat Tuhan. Engkau berkati setiap studi mereka Bapa di sorga, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang sudah merantau. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati mereka senantiasa, sehingga cita-citanya tercapai di dalam Kristus. Berkatilah kami semuanya, bahkan orang tua kami yang sudah lanjut usia. Mari Tuhan Engkau berkati. Berkati jemaat Tuhan yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan Engkau berkati, memberikan panjang umur, kesehatan, dan sukacita selalu di dalam keluarganya. Kami serahkan hidup kami sepanjang satu hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertaimu. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.